Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini mari kita bahas bab 2 yang berjudul menyampaikan pidato persuasif. Bab 2 ini nanti ada 4 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, mengidentifikasi informasi pidato persuasif. Yang kedua, menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Yang ketiga, menelaah pidato persuasif. Dan yang keempat, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Mari kita bahas sub materi atau subbab ini satu persatu secara tuntas. Yang pertama, mengidentifikasi informasi pidato persuasif. Materi ini mempunyai 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi pengertian pidato persuasif. Yang kedua, dapat mengidentifikasi tujuan pidato persuasif. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi ciri-ciri pidato persuasif. Dan yang keempat, dapat mengidentifikasi jenis-jenis pidato persuasif. Materi ini mempunyai manfaat pembelajaran, yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pidato persuasif. Materi ini nanti punya 4 tugas. Yang pertama, identifikasikanlah pengertian pidato persuasif. Yang kedua, identifikasikanlah tujuan pidato persuasif. Ketiga, identifikasikanlah ciri-ciri pidato persuasif. Dan yang keempat, identifikasikanlah jenis-jenis pidato persuasif. Baik, materi ini dapat kita ringkas sebagai berikut. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan audiens. Misalnya pidato kemerdekaan atau yang lain. Silahkan kalian bisa mencarinya sendiri yang tujuannya adalah untuk meyakinkan audiens. Yang kedua, tujuan pidato persuasif ada 3. Yang pertama, untuk menambah kecakapan dalam berpidato. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan baru. Yang ketiga, mempunyai topik yang telah dikuasai. Yang ketiga, ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, mempunyai topik yang jelas. Yang kedua, memengaruhi audiens. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dan akrab dengan audiens. Yang keempat, jenis-jenis pidato persuasif ada 4. Yang pertama, pidato informatif, yaitu suatu pidato yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada audiens. Yang kedua, pidato persuasif, yaitu pidato yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada audiens. Yang ketiga, pidato deskriptif, yaitu pidato yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada audiens tentang suatu objek. Yang keempat, pidato rekreatif, yaitu pidato yang bertujuan untuk memberikan hiburan kepada audiens. Materi selanjutnya yaitu menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Materi ini mempunyai 3 tujuan pembelajaran, yaitu diharapkan kalian dapat menentukan cara menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Yang kedua, dapat menentukan tujuan menyimpulkan hasil pidato persuasif. Yang ketiga, dapat menulis atau membuat kalimat simpulan dalam pidato persuasif dengan menggunakan bahasa sendiri secara runtut. Materi ini mempunyai manfaat pembelajaran, yaitu untuk mengetahui isi pidato persuasif. Materi ini nanti ada tugas, yaitu kalian saya suruh menyimpulkan video pidato persuasif dengan menggunakan bahasa sendiri secara runtut. Nah, nanti kalian bisa mendengarkan pidato yang ada di video ini. Nanti simpulan kalian bisa kalian buat dengan menggunakan
bahasamu sendiri secara runtuh. Materi menyimpulkan hasil identifikasi pidato ini dapat kita ringkas sebagai berikut. Bagaimana cara menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif? Yang pertama, membaca teks pidato persuasif secara keseluruhan. Yang kedua, mengetahui ide-ide pokoknya. Yang ketiga, merangkai ide-ide pokok itu menjadi kalimat simpulan yang padu. Yang kedua, apa tujuan menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif? Yaitu untuk mempermudah mengetahui isi pidato persuasif secara keseluruhan. Yang ketiga, bagaimana cara menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif dengan menggunakan kalimat kunci menyimpulkan. Misalnya, berdasarkan teks pidato tersebut dapat disimpulkan bahwa, atau berdasarkan teks pidato tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Materi selanjutnya yaitu menelaah teks pidato persuasif. Materi ini mempunyai dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menelaah struktur teks pidato persuasif. Yang kedua, dapat menelaah kebahasaan teks pidato persuasif. Manfaat pembelajaran materi ini adalah untuk mengkaji penulisan teks pidato persuasif. Materi ini nanti ada dua tugas, yaitu kalian saya suruh menelaah teks pidato persuasif berdasarkan strukturnya dan berdasarkan kebahasaannya. Caranya sama dengan bab 1, yaitu dengan cara dibuat tabel. Tabelnya terdiri atas 4 kolom. Kolom yang pertama nomor, kolom yang kedua judul, kolom yang ketiga struktur, kolom yang keempat paragraf ke. Kita tahu bahwa struktur teks pidato persuasif itu terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup. Dan nanti bagian struktur pembukaan itu ada di paragraf keberapa kalian tulis. Bagian isi ada di paragraf keberapa kamu tulis. Bagian penutup ada di paragraf keberapa kamu tulis di kolom paragraf ke. Selanjutnya yang menelaah tentang kebahasaannya juga sama, dibuat tabel. Tabelnya terdiri atas 4 kolom, yaitu kolom nomor, kolom judul, kolom kebahasaan, dan kolom contoh kata atau kalimat yang digunakan. Nah, kebahasaan di sini yang saya sampaikan adalah menggunakan kosakata emotif. Kosakata emotif itu kosakata yang menyampaikan perasaan, misalnya senang, sedih, gembira, haru, dan sebagainya. Silakan nanti kamu masukkan ke kolom contoh kata atau contoh kalimat. Jadi boleh kata, boleh kalimat yang kamu contohkan. Yang kedua, menggunakan kata tugas. Kata tugas yang saya minta di sini adalah kata hubung. Kata hubung kalian tahu bahwa kata hubung itu ada dua, yaitu kata hubung intra kalimat dan antar kalimat. Nah, silakan nanti kamu cari di dalam teks pidato yang saya sajikan. Kalau kamu menemukan, kamu masukkan ke dalam kolom contoh kata atau kalimat yang digunakan. Terus yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya berawalan mo atau ber. Cari, kalau temu, masukkan ke kolom contoh kata atau contoh kalimat. Menggunakan sinonim. Sinonim itu persamaan atau padanan. Jadi, silakan kamu cari di dalam teks pidato itu. Ada atau tidak, kalau ada masukkan. Terus menggunakan kata benda abstrak. Kata benda abstrak itu kata benda yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, contohnya seperti apa? Nanti kamu bisa baca buku paket atau buku siswa yang sudah kamu ambil dari perpustakaan itu dibaca. Kalau ada, itu dimasukkan di kolom contoh kata atau kalimat yang digunakan. Menggunakan istilah teknik atau kata bidang ilmu tertentu, yaitu disesuaikan dengan teks pidatonya. Misalnya teks pidatonya tentang apa, kata-kata yang digunakan dalam bidang pidato yang digunakan itu apa, kamu masukkan. Nah, jadi nanti teksnya itu sudah saya sajikan, silakan nanti kamu analisis atau kamu telaah atau kamu pelajari, terus kamu cari strukturnya, cari kebahasaannya ya, dimasuk-masukkan. Untuk materi menelaah teks pidato persuasif ini dapat kita ringkas sebagai berikut. Struktur teks itu terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup.
Di bagian pembukaan itu terdiri atas salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur. Salam pembuka misalnya Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat kompak. Maaf, salam kompak, jadi sesuaikan dengan acaranya. Ucapan penghormatan itu nanti kamu cari, misalnya yang terhormat kepala sekolah, yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Bapak Bupati, silahkan nanti dicari. Ucapan syukur misalnya ucapan terima kasih. Di bagian isi itu nanti berisi penjabaran tentang topik. Misalnya topiknya berbunyi remaja anti narkoba. Nah, silahkan topik itu nanti kamu buat menjadi beberapa sub kalimat topik. Misalnya yang pertama pengertian. Remaja anti narkoba itu apa? Diuraikan. Misalnya zat-zat yang terkandung dalam narkoba itu apa? Uraikan. Pengguna narkoba itu siapa saja? Uraikan. Cara mengatasinya itu bagaimana? Uraikan. Jadi nanti di bagian isi itu kamu buat menjadi beberapa sub kalimat topik. Nah, setiap sub kalimat topik kamu kembangkan menjadi beberapa paragraf. Terus bagian penutup. Di bagian penutup itu berisi simpulan, harapan atau imbauan atau saran, permohonan maaf dan salam penutup. Simpulan itu berarti rangkaian dari kalimat-kalimat topik yang ada di bagian isi. Kamu rangkaikan dengan menggunakan konjungsi yang tepat sehingga menjadi simpulan yang padu. Harapan itu biasanya ada kata kunci harapan, misalnya semoga, harapan saya atau harapan kami, misalnya saran misalnya perlu atau lebih baik atau alangkah baiknya dan sebagainya. Kalau permohonan maaf jelas, permohonan maaf, salam penutup nanti menyesuaikan dengan salam pembukanya. Kebahasaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, menggunakan kosakata emotif, menggunakan kata tugasnya itu saya minta kata hubung saja, menggunakan kalimat aktif, menggunakan sinonim, menggunakan kata benda abstrak, menggunakan istilah teknis atau kosakata bidang ilmu tertentu. Materi yang terakhir yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan pidato persuasif. Materi ini mempunyai dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menentukan topik pidato persuasif. Yang kedua, dapat mengembangkan topik sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Manfaat materi ini adalah sebagai penyampai maksud dan tujuan pembicaraan dengan tujuan meyakinkan audiens. Materi ini mempunyai tugas. Nanti saya suruh membuat video pidato persuasif sesuai dengan topik yang telah kalian tentukan dalam waktu 3 menit lalu diupload di YouTube. Kirimkan link video kalian di Google Classroom. Materi ini dapat kita ringkas. Yang pertama, apa itu topik? Topik adalah pokok pembicaraan. Apa itu topik pidato? Ya pokok pembicaraan dalam pidato. Nah, bagaimana cara mengembangkan topik pidato menjadi suatu teks? Yaitu kamu harus memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, struktur dan kebahasaannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk tugas anak-anak, kamu perhatikan di bab 2 ini cara mengirimkan tugasnya berbeda dengan bab 1. Kalau bab 1 itu setiap KD saya suruh mengirimkan tugas, tetapi di bab 2 ini KD 3.3 dan 4.3 dikirim menjadi tugas kelima. 3.4 dan 4.4 itu kamu kirim menjadi tugas ke-6. Nah, setelah kamu kirim
Ya, setelah kamu kirim, perhatikan mulai tanggal 25 Agustus itu kamu akan melaksanakan penilaian harian pertama online untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.